Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan overhaul swing motor untuk eskavator PC130 F Data 7. Nah, kenapa saya men-share video ini? Ini ditujukan untuk teman-teman yang baru, ya, mekanik-mekanik baru yang ingin melakukan pekerjaan overhaul swing motor, maka bisa mengikuti panduan ini. Dan juga ditujukan kepada customer-customer yang memiliki alat berat eskavator khususnya tipe PC130F Datar 7. Jika ingin melakukan perbaikan sendiri, ya, bisa mengikuti tutorial ini. Nah, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, sekaligus di share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita langsung melakukan pembongkaran untuk swing motor. Ini ada 6 baut mounting. Dan setelah dibuka, posisi untuk pistonnya dan bloknya itu posisinya seperti ini ya. Jadi memang miring. Karena cara kerja swing kan sudut kemiringannya itu sudah ditentukan, tidak seperti yang pompa. Kalau pompa itu bisa dimainkan sudutnya minimum atau maksimum, dan dia mempunyai regulator untuk mengatur itu. Sedangkan untuk swing motor itu sudah ditentukan sudut kemiringannya agar supaya itu bisa berputar kiri kanan. Dan tidak seperti juga dengan travel motor. Kalau travel motor kan ada bisa diatur juga sudut kemiringannya untuk menentukan kecepatan, baik itu kura-kura, kelinci, sehingga bisa diatur kecepatannya. Nah, kalau untuk swing sendiri itu belum kami temukan ya, diatur kecepatannya apakah itu mau cepat atau lambat. Tapi intinya hampir setiap swing motor ketika dibongkar itu pasti sudah ditemukan miring seperti ini agar membentuk sudut sesuai dengan nanti ya, kelincahannya swing itu ya tergantung dari kemiringannya, dari konstruksinya masing-masing. Dan nanti swing motor ini kita ganti semua sil-silnya sekaligus teman-teman bisa melihat komponen-komponennya dan cara melakukan assembly-nya, terutama untuk mekanik-mekanik yang sudah subscribe di channel ini atau menonton video ini, agar bisa mengikuti panduan-panduannya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemasangan ataupun resealing. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan silahkan di share video ini ketika ada teman-teman yang lain yang ingin melakukan pembongkaran swing motor ataupun mekanik pemula yang ingin belajar. Silahkan dinonton terus video ini sampai dengan habis. Selanjutnya mengeluarkan piston dari housingnya ya, dengan cara meniupkan angin dari lubang bricknya ya. Nah, seperti ini langsung diangkat saja dan di sini ada 2 o-ring yang berfungsi untuk menekan piston agar supaya bisa rilis dari tekanan spring. Jadi nekannya ke atas ketika ingin melawan spring. Kemudian bagian dalamnya juga ada silindernya, dudukan untuk o-ring yang paling kecil. Kita lihat tadi di pistonnya ada o-ring besar dan ada o-ring kecil. Nah, sedangkan dudukan o-ring kecilnya itu berada di bagian dalam. Dan untuk mengeluarkannya cukup menggunakan obeng sudah bisa teman-teman ya. Jadi hati-hati saja ketika mengeluarkan ini karena takutnya nanti bisa cacat dan menyebabkan kebocoran. Ya.
Nah, sekarang sudah terlepas untuk pistonnya, dan selanjutnya kita akan keluarkan disk dan plate-nya satu persatu. Nah, teman-teman juga sebenarnya sudah bisa melepas pistonnya, dudukan pistonnya ini ya, dengan menggunakan kunci L bintang kalau ingin melakukan pemeriksaan. Ya. Tapi nanti di luar saja kami lakukan pembongkaran. Nanti kita akan keluarkan AC biar lebih mudah. Nanti di luar kita lakukan pemeriksaan untuk sunya. Teman-teman ketika ingin melakukan resealing ya, jangan lupa dicek semua komponen-komponen yang lain yang menyebabkan kausan. Kalau perlu permukaan blok dan plate-nya ketika mengalami cacat silahkan digosok. Ya. Nah, seperti ini cara mengeluarkan disk dan plate-nya. Satu persatu kita akan keluarkan dengan menggunakan bantuan obeng yang bengkok ya, sehingga mudah untuk dikeluarkan. Dan disusun sesuai dengan urutannya masing-masing. Dan dicek juga sesuai dengan ketebalannya, diukur sesuai dengan ketebalan standarnya untuk menentukan apakah swing brick-nya ini bagus atau tidak. Dan semuanya sudah terlepas untuk plate dan disknya. Selanjutnya kita keluarkan bloknya ya, tinggal angkat saja ya. Kalau ingin melakukan pemeriksaan di bagian sunya untuk piston, nah, itu bisa dibuka dengan menggunakan kunci L bintang. Nah, jangan lupa juga di sini ada springnya tadi ya yang kita lepas. Dan selanjutnya bisa dikeluarkan dengan AC ataupun dilepas secara parsial untuk di pistonnya ini. Dan saya sudah lakukan pengecekan, sepertinya pistonnya ini masih dalam kondisi aman. Nah, selanjutnya kita balik. Di sini ada spring dan snap-ring yang harus kita lepas. Kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya ketika snap-ring sudah dilepas, maka bisa mengeluarkan subnya sekaligus nanti ikut dengan pistonnya ya, keluar seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau menggunakan palu silahkan dipukul aja dengan pelan-pelan, jangan sampai lecet. Dan selanjutnya mengeluarkan seal dengan memukul dari dalam. Boleh menggunakan soket atau handle untuk mengeluarkan sealnya seperti ini ya. Nah, setelah selesai, maka proses selanjutnya adalah proses pembersihan ya. Kita bersihkan semua, mulai dari dudukan-dudukan seal maupun lubang-lubang. Dan hari ini saya akan melakukan resealing dengan menggunakan seal kit produk Lomos. Jadi di lapangan ini memang banyak sekali permintaan untuk melakukan resealing dengan menggunakan produk-produk non genuine. Nah, tentunya di sini saya akan kasihkan pilihan bahwa untuk menentukan produk non genuine yang berkualitas hanya Lomos yang bisa menyediakan produk seperti ini. Dan di sini juga saya akan tunjukkan, karena baru pertama kali saya menggunakan seal kit ini untuk swing motor PC 130F datar 7. Sehingga sebenarnya saya buatkan video ini supaya memastikan buat teman-teman semua yang menonton video ini bahwa kalau melakukan pengorderan di Lomos,
tentunya bisa memastikan terlebih dahulu apakah produknya ini pas atau tidak, sesuai apa tidak, itu bisa melihat dari video saya. Nah, kalau memang bagus, sesuai dengan teman-teman yang nonton sekarang ini, maka ya saya anjurkan gunakan produk Lomos. Karena kalau masalah kualitas, produk ini juga saya monitoring ya, karena hampir semua kerjaan saya itu saya menggunakan produk Lomos. Dan saya monitor sampai sekarang, alhamdulillah hasilnya tetap bagus. Nah, ini sudah terpasang ya hasilnya, teman-teman, dan jangan lupa dipasang lagi snap-ringnya, dan sealnya juga jangan lupa kalau saat melakukan pemasangan jangan terbalik ya. Harus ada semua yang yang ada coakannya itu dia menghadap ke tekanan, dan tulisan Lomosnya itu berada di luar ketika melakukan pemasangan seal. Jangan sampai terbalik karena bisa menyebabkan kebocoran. Selanjutnya, sebelum memasang sapnya, itu dibersihkan terlebih dahulu permukaan-permukaannya, jangan sampai ada kotoran atau pasir yang mengganjal. Harus bersih sebelum melakukan pemasangan. Nah, setelah masang seal, kita akan pasang sapnya. Ya, bisa dipukul seperti ini untuk bearingnya kalau tidak menggunakan toolnya. Nah, sampai dengan betul-betul posisinya duduk. Kalau misalnya tidak duduk, maka nanti headnya itu tidak bisa dipasang. Ya. Dan teman-teman harus memastikan agar betul-betul tidak rusak atau cuil ya saat memukul. Dipukul saja dengan perlahan. Kemudian memasukkan pistonnya ya ke dalam blok. Ya, bisa dilakukan satu persatu seperti ini, dan usahakan pistonnya sebelum dimasukkan itu harus dilumasi dengan menggunakan oli dan harus bersih. Jika sudah terpasang seperti ini, maka selanjutnya melakukan pemasangan disk dan plate. Nah, untuk disk dan plate-nya di sini ada posisinya ya, ada posisinya di tandanya itu. Teman-teman bisa lihat pada saat proses pelepasan awal, karena ada bekas dudukannya untuk plate terutama, karena ada grupnya, dan grupnya itu usahakan sejajar turun, karena grup itu atau coakan yang di pinggir plate-nya itu gunanya untuk merilis tekanan lubrication ya. Karena yang pastinya di sela-sela disk dan plate-nya ini ada jebakan oli. Kalau tidak dikasih grup atau alur di bagian pinggirnya untuk plate, maka itu bisa merusak nantinya ya. Nah, disusun saja sesuai dengan urutannya seperti waktu awal pelepasan. Dan selanjutnya kita akan lakukan penggantian yang kedua, yaitu O-ring 07012 ya. Dan ini untuk bagian silinder bagian dalam ya. Jadi bagian luarnya nanti menyekat di bagian housing, sedangkan untuk bagian dalamnya nanti adalah tempat dudukan untuk piston yang diameternya yang paling kecil. Pemasangannya sangat mudah, tetap dipukul masuk atau mungkin bisa dipres. Nah, di sini juga saya akan tunjukkan bahwa pemasangan daripada piston ini atau dot silinder harus hati-hati. Pastikan betul-betul o-ringnya atau sealnya itu duduk saat memukul, karena ya di sini rawan untuk terjepit. Kalau terjepit, maka sealnya itu pasti tidak bertahan lama. Nah, dan ini
betul-betul harus teliti, jangan asal mukul. Kalau tidak punya alat press ya, usahakan cara mukulnya juga itu harus perlahan, jangan langsung disentak, pastikan o-ringnya tidak terjepit. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penggantian untuk seal piston. Ada dua o-ringnya ya, ada yang diameternya kecil dan ada yang diameternya besar. Nah, ini ya, diameter kecil tadi akan duduk di bagian dalam yang saya pasang sebelumnya. Nah, ini o-ringnya semuanya pas ya. Jadi teman-teman sudah melihat sendiri o-ring yang kami gunakan ini menggunakan produk Lomos, semuanya sudah pas. Tidak ada lagi yang tidak spesifik di sini ya. Jadi kami sudah bisa menyarankan untuk membeli produk ini ketika teman-teman ingin menginginkan atau ingin melakukan resealing swing motor untuk PC 130 F datar 7. Nah, tidak usah ragu-ragu, masalah kualitas kami jamin, karena kalau untuk masalah ukuran itu sudah pas. Nih. Baru masuk bawahnya. Ya, kasihan. Kemudian selanjutnya untuk melakukan pemasangan head bagian atas swingnya ya, ini terlebih dahulu diluruskan coakannya ini ya, karena kalau tidak pas tidak bisa masuk. Nah, untuk memasukkan juga harus dalam posisi miring supaya lebih aman ya. Setelah sudah terpasang bagian headnya, selanjutnya kita akan melakukan resealing pada bagian komponen-komponen yang melengket di swing motornya. Nah, bagian atas sini ada cover, dia menggunakan o-ring 007 ya, ini kecil. Nah, dan juga kita melakukan penggantian pada elbow ya yang terpasang di sini atau plug, kita ganti semua o-ringnya. Semua sudah disediakan di dalam satu sirkuit produk Lomos, dan produk ini sangat lengkap sekali dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian selanjutnya melakukan penggantian o-ring pada safety valve. Dan di sini ada o-ring bagian dalamnya dan juga ada o-ring bagian luarnya dan backup. Dan untuk plugnya di sini samping juga kita sudah ganti semua ya. Di sini banyak o-ring yang sama. Untuk penggunaan seal di bagian atas, jadi hampir ukurannya itu yang digunakan sama semua. Untuk cek valve-nya nih, o-ring cek valve juga sama semua, presisi semua ya, o-ringnya sudah diganti ya. Sebelumnya ini semua mengalami kebocoran. Jadi kurang lebih sekitar 10 tahun ya alat ini baru dilakukan di sini. Memang awet. Dan kemarin saya tanya customer itu, dari pertama beli sampai sekarang itu dia menggunakan oli hidrolik yang genuine Komatsu. Jadi o-ring-o-ringnya pun baru
dilakukan penggantian general setelah 12 tahun dilakukan pemakaian. Jadi o-ringnya yang digunakan ini pas-pas semua teman ya. Selanjutnya resealing untuk bagian elbow pada bagian luar. Ya, semuanya sudah lakukan penggantian, tinggal dilakukan pemasangan. Nah, kalau ini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa mulai dari awal pemasangan hingga di akhir perakitan, semua seal yang kami gunakan tepat dan tidak ada kesalahan ataupun kekurangan sedikit pun di produk ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.